Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknik Analisis Data Kuantitatif Non-Parametrics dengan beranggotakan Desi Fitriani dengan NIM 2006-2035, Ufana Laila 2006-2058, Aulanda Putri 2006-2072, Wirdatul Isna 2006-2078, dan yang terakhir ada Miftahul Khairi dengan 2006-2080. Langsung saja saya Aulanda Putri akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu mengenai statistika deskriptif dan inferensial. Nah, apa sih pengertian statistik itu? Pengertian statistik deskriptif itu berbeda dengan statistik inferensial. Jika pada statistik deskriptif, penelitian itu hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Kemudian statistik deskriptif itu merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Contohnya seperti tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Kemudian untuk statistik inferensial, itu merupakan proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Untuk menganalisis data kuantitatif, teknik analisis yang menggunakan statistik inferensial. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Khairi. Kepada Miftahul Khairi dipersilahkan. Selanjutnya ada dua statistik inferensial yang dapat digunakan, yaitu ada statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik. Kedua statistik ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dengan ciri-ciri tertentu. Statistik ini bisa juga disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan dalam populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya yang bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Selanjutnya ada statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik perlu dipenuhi beberapa unsur-unsur dari model pengujian dengan statistik parametrik. Di antaranya itu, objek pengalaman harus saling independen. Artinya, pemilihan sembarang kasus dari populasi untuk dimasukkan dalam sampel tidak boleh menimbulkan bias pada kemungkinan bahwa kasus yang lainan termasuk juga dalam sampel tersebut, dan juga skor yang diberikan pada satu kasus tidak boleh mempengaruhi skor yang diberikan kepada kasus lainnya. Kemudian yang B, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang distribusi normal. C, populasi-populasi di mana objek pengamatan ditarik harus memiliki varian yang sama. Dan D, variabel-variabel yang terlibat harus setidaknya dalam skala interval sehingga memungkinkan digunakannya penanganan secara ilmu hitung terhadap skor-skornya atau menambah, membagi, menemukan rata-rata dan sebagainya. Kemudian yang E, ada rata-rata populasi norma 1 dan bervarian sama, itu juga harus merupakan kombinasi linier dari efek-efek yang ditimbulkan. Artinya, efek-efek itu harus bersifat penjumlahan, dimana khusus dalam analisis varians atau UGF. Dan yang kedua ada statistik non-parametrik. Tes statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Statistik non-parametrik digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya berbentuk nominal dan ordinal dan tidak berlandasan asumsi bahwa distribusi data harus normal. Selanjutnya ada konsep dasar pengujian hipotesis. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter
populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, dan parameter adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Penelitian yang didasarkan pada populasi atau sampling total atau sensus dengan tidak melakukan pengajian hipotesis statistik dari sudut pandang statistik disebut penelitian deskriptif. Baik, selanjutnya dalam statistik dan penelitian itu terdapat dua macam hipotesis. Yang pertama itu hipotesis nol dan yang kedua itu alternatif. Pada statistik, hipotesis nol itu diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Hipotesis alternatif itu adalah lawannya hipotesis nol, yang bunyinya itu adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Secara ringkas, hipotesis dalam statistik itu merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi, sedangkan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama itu hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri yang tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua itu ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada hipotesis hubungan asosiatif, atau suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok yang sudah mempresentasikan